Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-hudur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita sarana untuk menimba ilmu. Di antara bukti nyatanya, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai, dalam rangka kita mengikuti kajian Islam ilmiah. Masjid ini akan menjadi saksi bahwa masih ada di tengah-tengah umat Islam orang-orang yang memakmurkan tempat yang termulia dengan menjadikannya sebagai taman dari taman-taman surga. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya bahwa majelis ilmu adalah taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisu dzikri. Bila kalian melewati taman-taman surga, hendaklah kalian makan darinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hilaqu dzikri, yaitu majelis zikir. Yang dimaksud di sini adalah majelis yang diagungkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu yang disebutkan padanya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang disebutkan padanya al-halal wal haram. Majelis yang disebutkan padanya jalan orang-orang yang baik dari jalan orang-orang yang buruk. Apa yang kalian saat ini lakukan dari meninggalkan sanak famili dan handai tolan? Kalian jauh dari kelezatan. Kalian mengorbankan harta, waktu dan tenaga dan pikiran untuk sesuatu yang sangat mulia. Semuanya insyaallah ta'ala akan diganti pada Allah dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian belanjakan untuk kebaikan, Allah pasti akan menggantinya. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menimba ilmu adalah salah satu bentuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Iya, masjid adalah sebaik-baik tempat di muka bumi yang berkumpul padanya kaum muslimin secara kolektif. Mereka melaksanakan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibedakan si kaya dari si miskin. Tidak dibedakan antar pejabat dengan rakyat jelata. Masjid adalah tempat kaum muslimin untuk menjalin persatuan. Masjid adalah tempat kaum muslimin untuk mereka
bersama-sama melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ilmu agama bagaikan permata yang indah dan mahal yang tidak akan mungkin bisa ditandingi dengan apapun. Dunia sebanyak apapun, kedudukan setinggi apapun, tidak akan bisa menyaingi ilmu agama. Karena harta dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia, yang baiknya dan yang jahatnya. Adapun ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia bagaikan lentera dalam kegelapan dan penunjuk arah di saat kita kebingungan. Dengan ilmu seorang muslim akan beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan ilmu pula akhlak dan kepribadian akan menjadi baik. Dengan ilmu agama jiwa manusia akan bersih dari berbagai kotoran dan kedengkian, sehingga hati-hati manusia mudah untuk dipersatukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manakala kita menelusuri lebih dalam semua kejelekan, semua kekacauan yang ada di alam semesta ini, faktornya, sebabnya tidak keluar dari dua faktor. Faktor yang pertama adalah al-jahlu, karena ketidaktahuan tentang agama. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Tidaklah kalian dapatkan suatu perilaku yang menyimpang, ucapan yang tidak baik, keyakinan yang bengkok, kecuali sebabnya satu dari dua hal tersebut. Ada kalanya faktor kebodohan, ketidaktahuan tentang agama ini, dan ada kalanya faktor ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menimba ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang halal dari yang haram. Dengan ilmu kita akan tahu jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan mana jalan yang sebaliknya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, semua celaan atau semua pujian yang ada dalam Al-Quran yang terarah kepada seseorang itu tidak lain dan tidak bukan kecuali buah dari ilmu. Dan tidak ada celaan kepada seorang yang ada dalam Al-Quran kecuali itu merupakan dampak dari kebodohan. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita pada hari ini, di sore hari ini, di tempat yang mulia ini, dengan niatan yang sama, dengan tujuan yang sama, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dalam rangka kita menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, sehingga kita menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari ilmu Islam dan mengamalkannya, akan terbentuk kepribadian yang santun dan jauh dari membuat keonaran dan kekacauan. Karena dalam Islam, seseorang diajari untuk menjaga 5 landasan utama
demi terwujudnya stabilitas keamanan di tengah masyarakat. 5 perkara tersebut adalah menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga nasab keturunan orang lain. 5 hal ini wajib untuk dijaga demi terwujudnya stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, itu agama Islam, Allah jaga, kita jaga dengan baik. Sebagaimana pesan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam kepada putra-putranya, "Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Sesungguhnya Allah telah pilihkan Islam ini sebagai agama bagi kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian di atas Islam ini. Kita jaga nikmat Islam ini sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kalau sebagian manusia menjaga hartanya, mengembangkan bahkan usaha orang lain, maka yang paling utama untuk dijaga adalah agama seorang. Jangan sampai agama yang itu adalah nikmat yang besar dari Allah lepas dari diri kita. Demikian pula kita menjaga akal kita, jangan kita rusak dengan minum-minuman keras, dengan narkoba, dan yang semisalnya yang menjadikan akal kita rusak. Karena dengan akal ini Allah lebihkan kita di atas binatang-binatang yang ada. Sehingga dalam Islam, manakala seorang yang telah diberi oleh Allah akal, kemudian dia menghilangkannya dengan mabuk-mabukan, maka dia mendapat hukuman cambukan. Demikian pula kita menjaga nyawa orang lain. Tidak boleh kita menumpahkan darah seorang tanpa hak. Demikian pula kita menjaga harta orang lain. Tidak boleh kita mengambil harta orang tanpa hak. Demikian pula kita menjaga nasab, sehingga Islam mengharamkan perzinahan. Dengan ilmu agama, maka kita akan tahu 5 hal tadi, dan kita akan berusaha melaksanakannya sehingga tercipta stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat. Intinya bahwa ilmu agama akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, akan mencetak SDM yang berkualitas, yang pada gilirannya nanti mampu berkontribusi dalam memajukan agama, bangsa dan negaranya. Tanpa dibekali ilmu agama yang cukup, bagaimana mungkin akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana diharapkan? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, maka ilmu adalah jalan yang terang. Demikian pula untuk mendapatkan keselamatan di akhirat nanti, ilmu adalah jalan yang mengantarkan hamba kepada keselamatan di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi kedudukan ilmu dan dampaknya di tengah-tengah, atau dampaknya pada jiwa orang yang memiliki ilmu, tentunya para ulama
orang-orang yang membawa ilmu, keberadaan mereka di tengah-tengah umat sangat-sangat dibutuhkan. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laulal ulama lasara an-nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, manusia niscaya bagaikan binatang. Kenapa demikian? Karena para ulama, mereka berada di garda terdepan dalam membentengi umat dari berbagai penyimpangan. Ketika sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan beliau datang ke kota Madinah, didapatkan sebagian wanita-wanita muslimah, gaya rambut mereka menyerupai rambutnya orang-orang musyrikin. Tentu ini merupakan pergeseran dari nilai-nilai yang mulia di saat umat Islam sudah latah, di saat sebagian umat Islam mereka sukanya meniru-niru yang bukan dari kalangan muslimin. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil segenggam dari rambut palsu tersebut, di mana waktu itu sebagian wanita muslimah mereka menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Dan ini tentu meniru gaya dan cara wanita yang bukan muslimah. Sahabat Muawiyah mengambil segenggam dari rambut palsu tersebut, beliau bawa ke dalam Masjid Nabawi. Beliau berkhutbah di atas mimbar kota Madinah. Beliau mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulamaukum? Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Yang pertama kali ditanyakan oleh Muawiyah adalah keberadaan para ulama. Manakala terjadi pergeseran dari nilai-nilai agama di tengah masyarakat, maka peran dari para ulama ditanyakan. Sudahkah mereka menjalankan amanah amar ma'ruf nahi munkar? Karena mereka adalah garda terdepan dalam membentengi umat ini dari berbagai penyimpangan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, janganlah kamu mau bertempat tinggal di satu negeri yang tidak ada orang alim dan tidak ada tabib atau dokter. Janganlah kamu mau bertempat tinggal di satu negeri yang tidak ada orang alim yang akan memberitahu kamu tentang agamamu, dan tidak ada tabib atau para medis yang akan memberitahu kamu tentang kondisi fisik kamu. Jauh-jauh hari Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah menggariskan kepada kita bahwa penyakit yang menimpa manusia ada dua macam. Yang pertama, penyakit yang menimpa jiwa manusia, penyakit yang menimpa hati manusia, dan ini tugasnya para alim ulama. Penyakit yang menimpa jiwa manusia, misalnya sikap sombong, kikir, ujub bangga diri, merendahkan kaum muslimin, menolak al-haq, dan semisalnya. Ini adalah penyakit jiwa. Ini tugasnya para alim ulama. Yang kedua adalah penyakit yang menimpa fisik atau tubuh manusia, dan ini tugasnya para tabib atau para medis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manakala masing-masing individu membekali diri dengan ilmu agama yang memadai dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan yang nyata, niscaya akan terwujud kehidupan yang harmonis. Masing-masing orang akan ditempatkan pada posisinya. Yang tua dihormati, yang kecil disayangi. Orang yang kaya menyantuni yang miskin, yang miskin pun tahu diri. Orang yang diberi oleh Allah ilmu
Dengan tulus dia menebarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu, dan orang yang bodoh dia pun tidak enggan untuk menghilangkan kebodohannya. Ini manakala masing-masing individu membekali diri dengan ilmu agama yang memadai dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan, maka akan jauh dari kekacauan, akan terwujud kehidupan yang harmonis dan saling bergandengan tangan. Namun sebaliknya, manakala ilmu agama ini sudah jauh dari jiwa-jiwa kaum muslimin, maka yang ada adalah sebaliknya, pertikaian, perselisihan, sikap egois, sikap menang sendiri, dan semisalnya. Coba kita sedikit melihat ke belakang generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu ilahi. Mereka berangkat dari status sosial yang tidak sama, berangkat dari suku yang berbeda-beda, namun tujuan mereka sama, memajukan Islam, mengamalkan agama. Sahabat Salman dari Persia, Suhaib bin Sinan dari Romawi, Abu Bakar seorang bangsawan dari suku Quraisy, Bilal bin Rabah seorang dari Habasyah yang dulunya budak sahaya. Masyarakat Nabi adalah bentuk percontohan nyata bahwa ilmu agama yang telah merasuk dalam kolbu kaum muslimin menjadikan mereka tidak memandang ras, tidak memandang warna kulit, tidak memandang suku, karena mereka telah mendapatkan bimbingan dari agama ini. Bahkan dengan ilmu agama Islam ini, kita akan tahu bahwa Islam telah mengatur hubungan bukan hanya antar sesama, bukan hanya dengan komunitasnya, bahkan dengan dunia luar. Ilmu Islam tidak hanya menitik beratkan pada hal yang terkait dengan spiritual dan hubungan antara hamba dengan penciptanya saja. Bahkan ilmu Islam akan mengajarkan pedoman dalam berinteraksi dengan dunia luar. Kapan harus mengikat perjanjian damai, kapan harus di sana mengambil langkah tegas terhadap dunia luar. Bahkan terkait dengan agresi militer pun dalam Islam telah diatur dengan baik. Ilmu Islam telah mengatur hubungan dengan dunia luar, baik yang terkait dengan politik, ekonomi, keamanan maupun budaya. Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian. Islam sangat menjunjung tinggi perjanjian damai yang telah disepakati tanpa berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kalau seperti ini bimbingan Islam terhadap musuh pun tidak boleh kita berkhianat. Terhadap lawan pun tidak boleh kita berlaku tidak adil. Lalu bagaimana terhadap sesama kaum muslimin? Ilmu Islam juga telah menggariskan etika dalam berinteraksi dengan selain komunitasnya, dengan non-muslim secara profesional dan proporsional. Misalnya, kalau ada non-muslim mendapatkan suaka politik, jaminan keamanan dari pemerintah muslimin, maka non-muslim tersebut tidak boleh diganggu. Tidak boleh kita tumpahkan darahnya, tidak boleh kita rampas hartanya. Bahkan barang siapa yang berusaha untuk
menumpahkan darah orang yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang non-muslim yang masih dalam ikatan perdamaian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Karena orang tersebut telah mencoreng indahnya Islam. Orang pun akan menilai bahwa seperti ini muslimin, seperti ini Islam, tidak menghormati perjanjian, tidak menghormati ikatan yang setelah disepakati. Sehingga wajar kiranya orang yang membunuh orang non-muslim yang masih dalam ikatan perdamaian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Karena dengan perbuatannya menjadikan Islam ini tercoreng namanya. Dengan perbuatan seperti itu, orang-orang non-muslim akan popi dengan Islam ini. Yang semestinya bagaimana caranya agar mereka masuk ke dalam agama ini. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu pasukan muslimin mereka telah menebar di wilayah Syam dengan nama yang sangat harum. Pasukan muslimin yang terkenal kepribadian mereka yang baik dan santun. Orang-orang yang ada di benua Afrika, orang-orang yang dari pintu gerbang benua Afrika, yaitu Mesir, mereka berharap bila pasukan muslimin pun merayap menuju Mesir. Waktu itu Mesir kebanyakan mereka agamanya mengikuti orang-orang Romawi. Ketika mereka mendengar indahnya akhlak pasukan muslimin, santunnya kepribadian pasukan muslimin, mereka pun mendambakan bila pasukan muslimin masuk ke wilayah Mesir. Orang-orang Mesir telah muak dengan pemerintahan Romawi yang mereka merasa tertekan hidup di negerinya sendiri. Orang-orang Mesir, mereka terlahir merdeka, namun diperlakukan seperti budak sahaya oleh orang-orang Romawi, padahal mereka masih satu agama. Orang-orang Mesir waktu itu, kalau mereka ingin mengubur jenazah dari keluarga mereka, harus membayar upeti yang sangat mahal. Sehingga manakala mereka mendengarkan pasukan muslimin telah merayap ke wilayah Syam, mereka pun berharap dan berharap andai kata muslimin pun masuk ke wilayah mereka. Seperti itu hendaklah ilmu Islam yang kita pelajari menjadikan non-muslim mereka salut dengan agama ini. Mereka tertarik dengan Islam ini, karena Islam adalah agama yang baik, agama yang mengajarkan berrahmah kepada kasih sayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu Islam juga punya pengaruh yang sangat baik dalam hubungan atau interaksi antara rakyat dengan penguasanya. Para pendahulu kita yang saleh adalah sebaik-baik bukti terjadinya komunikasi yang baik antar penguasa dengan rakyatnya. Para penguasa berusaha menjalankan roda pemerintahan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di samping itu pula, para penguasa di zaman itu mereka memiliki sikap keterbukaan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, bahkan kritik yang membangun. Sebagai contoh yang nyata, ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan orasi politiknya sesaat beliau dibaiat menjadi pemimpin tertinggi umat Islam ini, beliau mengatakan, ayuhan nas, inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawimuni. Wahai manusia, sesungguhnya aku didaulat untuk memimpin kalian,
padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Seperti ini contoh dari Abu Bakar. Jabatan bukan sebagai sesuatu untuk gagah-gagahan, bukan sesuatu untuk kemudian seorang menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Abu Bakar mengatakan, aku telah didaulat untuk memimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kebijakanku ini baik, maka tolonglah dukung kebijakan saya ini. Namun jika kebijakanku keliru atau salah, maka luruskanlah aku. Sikap keterbukaan yang dicontohkan oleh salaf ini, oleh Abu Bakar, ini semua adalah buah daripada ilmu yang ia timba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang rendah hati. Nabi alaihi salatu wasallam telah menyandang sekian banyak kemuliaan, namun beliau tidak pernah menyombongkan dengan kemuliaannya. Beliau seorang yang tawadu. Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang rendah hati. Beliau meskipun diundang untuk memakan kaki kambing, beliau pun mendatanginya. Beliau alaihi salatu wasallam ketika ada seorang merunduk-runduk di hadapannya, beliau mengatakan, hawwin 'alaika, inni lastu bimalikin, innama ana ibnu mar'atin kanat ta'kulul qadid. Janganlah kamu merunduk-runduk di hadapan saya seperti itu. Saya bukan raja, saya hanyalah seorang anak yang ibu saya dahulu suka memakan dendeng dan dagingnya dikeringkan. Abu Bakar mencontohkan kepada kita bahwa ilmu Islam yang ditimba oleh Abu Bakar dari Rasulullah SAW membentuk kepribadian yang tawadu dan santun, membentuk kepribadian yang tidak sombong, bahkan siap untuk dikoreksi kesalahannya. Kepribadian yang siap untuk membuka usulan yang membangun tentunya. Demikian pula pendahulu kita sebagai masyarakat yang baik pula, mereka mengetahui kewajiban mereka terhadap penguasa. Mereka mendukung program-program yang baik, karena tanpa dukungan dari rakyat tentunya penguasa tidak akan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu, masing-masing kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Masing-masing kita berusaha untuk mengetahui apa kewajiban dan apa hak kita, baik kita adalah rakyat ataupun penguasa. Sebagai anggota masyarakat yang baik tentunya tidak memberikan informasi terkait kondisi negaranya tanpa wewenang. Ia akan menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berkompeten sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Rakyat yang baik apabila mengetahui manakala melihat penyimpangan pada penguasa, akan memberikan nasihat dengan cara yang baik menurut agama ini, akan menyampaikan aspirasi dengan santun. Intinya masing-masing baik rakyat atau penguasa harus tahu hak dan kewajiban serta peranan apa yang bisa dimainkan demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, ilmu Islam yang sumbernya adalah wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ilmu Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk mempersatukan bangsa, mempersatukan manusia. Marilah kita sedikit melihat ke belakang kondisi bangsa Arab secara khusus. Kita melihat mereka di era kegelapan,
era jahiliyah. Kata jahiliyah berasal dari kata dasar al-jahlu yang berarti kebodohan. Itu masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era jahiliyah, kekacauan pada era ini telah mencapai puncaknya dari segala lini. Dari sisi peribadatan, masing-masing suku punya berhala yang mereka buat sendiri dan mereka menggantungkan hajat hidup mereka. Dari sisi politik dan keamanan, tidak ada pemimpin yang menyatukan mereka karena masing-masing menganggap sukunya yang paling berhak untuk memimpin. Akibatnya, api peperangan terus berkobar dan berimbas pada tindakan yang sangat tidak manusiawi, tindakan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka dengan dalih anak perempuan tidak bisa angkat senjata. Andai kata kalah dalam perang, mereka dijadikan tawanan perang. Demikian pula hubungan sesama masyarakat sangat buruk. Yang kuat mencaplok yang lemah. Mereka mudah bertengkar karena hanya memperebutkan sumber air dan lahan gembalaan. Kalau bisa diibaratkan, kondisi mereka seperti telur di atas tanduk sapi atau kerbau. Sedikit goyah, jatuh dan pecah. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran, kegelapan kebodohan, kegelapan sikap kebinatangan, dan berbagai kegelapan lainnya. Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun mulai membacakan ayat demi ayat. Dan ini tentunya adalah ilmu. Pada awalnya dakwah Nabi mendapatkan penentangan yang sangat keras. Namun hal tadi tidak menyurutkan tekad Nabi untuk terus menebarkan wahyu Allah SWT, hingga akhirnya manusia pun jiwa mereka terbuka untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bangsa yang tadinya kere berubah menjadi bangsa yang kecukupan. Bangsa yang tadinya mereka tidak dianggap oleh bangsa lainnya menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan. Bangsa yang dahulu mereka saling berperang, saling menumpahkan darah, dengan mereka memeluk Islam ini dan mendapatkan pengajaran dari wahyu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, menjadi bangsa yang bersatu dan saling bergandengan tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian di saat dahulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian saling bersaudara. Islamlah yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Islamlah yang telah menyatukan jiwa-jiwa manusia yang sebelumnya mereka saling bermusuhan. Ilmu Islam yang sumbernya adalah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemersatu umat, pemersatu bangsa yang sebelumnya mereka saling bermusuhan. Sehingga benar kata sebagai salaf, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia, bangsa dan negara kita ini dari segala kejelekan, serta melimpahkan kepada kita segala keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah SWT memberkahi langkah kalian semua dalam rangka talabul ilmi ini dan memberikan balasan yang terbaiknya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.